Bab ke-266, JDMPS 3, kecewa. Aoyama terkejut dengan mata terbelalak saat melihat Azahra ada di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Namun pria itu berpura-pura tenang, meski sebenarnya dia sangat ingin memeluk Azahra yang sangat dirindukannya itu. Aoyama berpura-pura tidak peduli dengan keberadaan Azahra, meski sebenarnya degup jantung pemuda itu sudah tidak menentu lagi. "Aku mau bicara denganmu," ucap Azahra dengan tatapan menghunus. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sedang sibuk sekarang," ucap Aoyama sembari merangkul kedua wanita yang ada di sisi kanan dan kirinya. Wanita yang dari tadi ingin menggodanya, namun Aoyama sama sekali tidak berselera. Dia hanya butuh teman ngobrol untuk mencurahkan kegalauannya. Geriutut, tangan Azahra terkepal erat. Sakit sekali rasanya hati Azahra melihat orang yang dicintainya bersikap intim dengan wanita lain. Secepat kilat dia menghapus air matanya yang meleleh di pipinya. "Baiklah, kalau kamu ingin hubungan di antara kita harus berakhir setragis ini. Itu artinya aku tidak perlu lagi berjuang keras mempertahankan hubungan kita ini. Aku sangat beruntung memiliki iman yang kuat hingga tidak mudah dibujuk oleh rayuan laki-laki dan tidak mudah ditiduri. Aku kesini hanya ingin minta maaf atas nama orang tuaku yang sudah membuat hidupmu hancur. Tapi seperti yang aku katakan waktu itu, semua yang terjadi pasti ada dua mata sisi," ucap Azahra. "Dan sisi yang kamu lihat, sisi yang paling pahit menurut pandanganmu. Tapi dari sisi keluargaku, ada banyak korban yang disebabkan dari perbuatan ayahmu dan salah satunya pria cacat yang duduk di kursi roda itu. Dia pria malang salah satu korban bobroknya kelakuan ayahmu, yang menculik dua orang wanita hamil, diantaranya ibuku dan ibunya. Ibunya jatuh dari ketinggian hingga menyebabkan bayi dalam kandungannya jadi cacat dan juga rahimnya diangkat. Sedangkan bayi yang dia lempar dari atas balkon, meski selama dia sering mengalami kejang karena saraf otaknya sempat bermasalah," sambung Azahra. "Omong kosong," ucap Aoyama. Tidak percaya tidak apa-apa. Orang yang sudah dibutakan api dendam, sudah dikuasai oleh iblis. Meskipun orang itu sudah berjanji akan melupakan dendamnya di masa lalu, tapi ternyata semua itu hanya omong kosong untuk menjerat seorang gadis lemah. Sindir Azahra yang membuat Aoyama terdiam. "Sungguh aku menyesali semua yang terjadi di antara kita, Aoyama," ucap Azahra dengan air mata yang merebak kembali. "Sungguh aku benar-benar menyesal pernah bertemu denganmu dan jatuh cinta padamu. Pria yang aku percayai, pria yang aku banggakan, dan pria yang aku harapkan. Dan pria yang hampir merenggut segalanya dariku. Salahku yang mudah terpedaya, salahku yang terlalu mudah jatuh cinta, salahku yang mudah percaya dengan semua kata-kata manismu. Karena ternyata sifatmu itu seperti ayam hutan. Meski sudah jauh berjalan ke tempat yang lebih baik, tapi tetap saja ingin kembali ke hutan," ujar Azahra sembari menghapus kasar air matanya. "Apa maksud gadis ini? Apa dia anak pembunuh orang tua Aoyama? Lalu Aoyama sengaja mendekatinya untuk balas dendam? Dan setelah berhasil meniduri gadis polos ini, Aoyama mencampakkannya begitu saja. Aoyama memang bajingan tengik. Aku pikir dia serius mempelajari keyakinan lain, tapi ternyata itu hanya untuk menjerat gadis ini," batin Ryuji. "Hei, ada apa ini, bro? Kamu tidak memperdulikan gadis secantik ini? Lihatlah dia. Dia sangat cantik dan menggoda. Jangan mentang kamu sudah puas dengannya, lalu kamu ingin mencampakkannya begitu saja. Kamu tenang ya, sayang. Ada aku yang akan menyelamatkanmu," ucap salah seorang pelanggan Aoyama yang sejak tadi berada dalam satu ruangan dengannya. "Lihatlah, kulitnya sangat putih bersih, dan bentuk tubuhnya sangat memikat. Ayo ikut aku saja. Malam ini dijamin aku lebih memuaskan daripada dia," ucap pria itu yang masih bisa didengar oleh Aoyama. "Baiklah Aoyama, mari kita uji hatimu untuk yang terakhir. Aku ingin lihat, apa kamu memang tidak mencintaiku lagi?" batin Azahra. Azahra membiarkan pria itu membelai kulit tangannya dengan mata tertuju ke arah Aoyama.
Namun Aoyama seolah tidak peduli, dan itu membuat Azahra jadi sakit hati. Ayo ikut aku. Kita akan bersenang-senang sepuasnya malam ini. Ucap pria itu sembari menyeret tangan Azahra. Azahra mengikuti langkah pria itu dengan kepala menoleh ke arah Aoyama, sebelum akhirnya keluar dari ruangan itu. Pikiran Azahra mendadak kosong seketika, air matanya mengucur deras dengan rasa sesak di dadanya. Sementara itu, nafas Aoyama jadi naik turun saat membayangkan Azahra disentuh dan dijamah oleh pria lain. Bayangan tubuh indah Azahra yang digagahi oleh pria itu membuat dadanya terasa sesak. Terlebih saat dia membayangkan jerit ketakutan saat pria hidung belang itu memperkosa Azahra. Sepertinya aku sudah menemukan kelemahan Aoyama. Bangsat ini ternyata sudah memiliki kelemahan, yaitu gadis itu. Aku sudah keliru. Ternyata Yama sudah jatuh cinta pada gadis itu. Batin Ryuji. Sementara itu Azahra yang dimasukkan dalam sebuah ruangan, baru sadar saat pria itu mendorong dirinya di atas tempat tidur. Jangan tangisi lagi pria yang tidak tahu diuntung itu, baby. Jadilah wanita simpananku, maka kamu akan aku buat bahagia. Ucap pria itu, sembari melepas pakaiannya dengan tergesa-gesa. Dapat Azahra lihat, mata pria itu sudah dipenuhi oleh kilatan nafsu. Azahra segera menghapus habis air matanya dengan amarah yang bangkit seketika. Baiklah Aoyama, hubungan kita selesai sampai di sini. Aku akan menganggap ciuman kita waktu itu adalah sedekah untuk anak yatim piatu yang malang tapi bajingan sepertimu. Batin Azahra. Bagaimana baby? Apa milikku membuatmu kagum? Tanya pria itu dengan tidak tahu malunya memperlihatkan kejantanannya di depan Azahra. Dalam situasi amarah yang meledak-ledak, tentu saja melihat benda itu seperti melihat pisau. Memang sangat mengagumkan. Saking kagumnya, aku ingin memotongnya dan memberikannya beranjing liar. Ucap Azahra. Oh, aku suka yang ganas-ganas. Ayo kita mulai. Ucap pria itu yang semakin mendekati Azahra. Kamu belum tahu wanita seperti apa yang sedang ingin kamu perdaya. Saat ini aku sangat ingin menghabisi orang. Dan sepertinya kamu cocok jadi mangsaku. Ucap Azahra. Tap, tap, tap. Baik. Biuk. Baik. Biuk. Prak. Azahra menghajar pria itu habis-habisan, dan terakhir dia memecahkan botol di atas kepala pria itu. Sementara itu di ruangan berbeda, Aoyama sudah tidak tahan lagi membayangkan semua pikiran buruknya. Sial! Pria itu langsung bangkit dari tempat duduknya dan segera mencari keberadaan Azahra. Sementara itu Ryuji menyeringai dengan segala pikiran buruk di benaknya. Aoyama menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia bingung mencari posisi Azahra yang entah dibawa pria itu kemana. Setelah sedikit tenang, Aoyama segera naik ke lantai atas. Di lantai itu tersedia semua jenis kamar, tempat di mana pelanggannya akan menghabiskan malam dengan pelacur impian mereka. Please, jangan sampai terjadi apa-apa sama kamu. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri kalau itu sampai terjadi. Gumam Aoyama saat dirinya berada dalam lift menuju lantai atas. Saat dirinya sudah berada di tempat yang dia tuju, satu persatu Aoyama membuka pintu kamar. Bahkan dia tidak peduli, saat pintu terbuka ada orang yang sedang tumpang tindih saling reguk kenikmatan di dalam sana. Dia hanya ingin mencari Azahra. Dan saat dia membuka kamar terakhir, dia melihat pria yang membawa Azahra sudah tergeletak bersimbah darah dalam keadaan telanjang bulat. Aoyama sangat panik karena takut Azahra sudah dinodai oleh pria itu. Aoyama segera mengecek tempat tidur yang masih terlihat rapi dan bersih. Pemuda tampan itu kemudian menghubungi Azahra, tapi suara ponsel gadis itu sangat dekat terdengar. Aoyama kemudian melihat ke arah bawah ranjang. Pria itu menemukan ponsel Azahra tergeletak di bawah sana. Pes. Air mata Aoyama menetes saat melihat layar depan ponsel Azahra, terpasang foto dirinya dan gadis itu saat mengambil foto selfie di Bandara London. Aoyama terduduk lemas sembari terisak.
Semua kata-kata Azahra beberapa waktu yang lalu selalu terngiang-ngiang di telinganya. Azahra pasti sangat kecewa padaku. Zahra? Aoyama tersadar kembali dan segera mencari keberadaan Azahra. Aoyama segera pergi ke ruang CCTV dan melihat Azahra keluar dari tempat itu dalam keadaan baik-baik saja. Pemuda tampan itu memutuskan keluar dari klub dan menepikan mobilnya di pinggir jalan sepi. Hampir semalaman dia hanya melihat-lihat ponsel Azahra. Dan saat dia menemukan sebuah note di ponsel kekasihnya itu, air mata Aoyama semakin mengalir deras. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi cintaku dan Aoyama. Mudahkanlah urusan kami. Jadikan kami pasangan yang sudah terdaftar di surga. Aku dan Aoyama berencana ingin punya 4 anak. Maka kabulkanlah keinginan kami nanti. Jangan pisahkan kami, karena kami saling mencintai. Aku sangat mencintainya. Lindungi dia dimanapun dia berada. Azahra Love Aoyama. Note itu membuat Aoyama tersenyum sembari menangis. Tentu saja dia tidak sanggup berpisah dari Azahra, karena cintanya sudah terlalu dalam. Tapi saat ini dia masih saja dalam kebimbangan antara cinta dan dendam di masa lalunya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Hicks. Aoyama terpekur di lantai. Namun sesaat kemudian pria itu bangkit dan keluar dari tempat itu. Aoyama memutuskan pulang ke rumah. Hal pertama yang dia lakukan saat pulang ialah mandi dan segera berwudu. Aoyama kemudian melakukan sholat Isya. Setelah selesai, pemuda tampan itu memanjatkan doa meminta pengampunan. Keesokan harinya. Cekaka! Steve berdecak kesal karena nomor ponsel Azahra sama sekali tidak aktif. Bagaimana, Pak? Tanya Aisyah. Nomornya tidak aktif. Aku sangat khawatir. Kalau Papi dan Dedi sampai tahu kita membiarkannya pergi, mereka pasti akan murka. Jawab Steve. Aisyah kemudian gantian menghubungi Azahra, namun masih tidak aktif juga. Jangan beritahu Dedi dan Papi tentang Azahra, sebelum kita memastikan Azahra dalam keadaan baik-baik saja. Ucap Aisyah. Lalu apa yang akan kita katakan kalau mereka bertanya? Tanya Steve. Katakan saja Zara sudah kembali ke London. Jawab Aisyah. Duh, aku harus menyusul Zahra ke Singapura yang... Ucap Steve sembari menurunkan kopernya. Aku ikut. Ucap Aisyah. Kamu tunggu di sini aja. Kalau kita pergi semua, orang tua kita akan curiga. Ujar Steve. Tapi aku juga khawatir, Pak. Ucap Aisyah. Tapi kita juga kudu memperhatikan kesehatan orang tua. Mereka sudah sepuh, harus dijaga dari berita yang kurang mengenakan. Aisyah terpaksa menurut. Dengan tergesa-gesa Steve memasukkan pakaian ke dalam koper. Setelah selesai, Aisyah mengantar Steve ke bawah. Ceklek. Steve dan Aisyah bersitatap dengan deki yang tidak ada angin dan tidak ada hujan. Pria berkursi roda itu datang bersama Amar. Om mau kemana? Tanya Deki. Steve dan Aisyah saling melihat satu sama lain. Mereka sangat ragu memberitahu Deki tentang Azahra. Ada apa? Tanya Deki. Kemarin sore Azahra pergi ke Singapura untuk menemui pemuda itu. Dan sekarang ponselnya tidak bisa dihubungi. Jawab Aisyah yang membuat Deki terkejut. Pantas saja aku gelisah ingin ke sini. Ternyata ini jawabannya. Batin Deki. Kenapa Om dan Umi mengizinkannya? Tanya Deki. Dia memaksa. Lagi pula kamu tahu sendiri bagaimana keras kepalanya Azahra. Jawab Steve. Om tunggu saja. Biar aku yang memastikan keadaan Azahra. Ucap Deki. Tapi, pikirkan kesehatan Opa Oma Reki dan Opa Oma Dirim. Mereka bisa jatuh sakit kalau tahu Azahra menghilang. Pokoknya sebelum ada kabar dariku, jangan ada yang memberitahu mereka tentang keadaan Azahra. Kalau ada yang bertanya,
Katakan saja Azahra sudah kembali ke London. Ucap Deki. Baiklah kalau begitu, Om percayakan semuanya sama kamu. Ucap Steve. Amar, kita langsung ke bandara sekarang. Ucap Deki. Ya mas? Jawab Amar. Sementara di tempat berbeda, sedang jadi kehebohan di rumah Aoyama. Pelayan di rumah itu menemukan Aoyama tergeletak pingsan di atas sajadah. Ryuji dan keluarganya bergegas memanggil dokter ke rumah mereka. Sepertinya dia kelelahan. Ditambah dia kekurangan asupan cairan dan nutrisi. Suhu tubuhnya jadi tinggi. Nanti saat bangun, beri dia makanan lunak dan setelah itu minumkan obatnya. Ucap dokter. Ya dok? Jawab Tasuka. Dokter itu kemudian pergi setelah pekerjaannya selesai. Sebenarnya dia kenapa tiba-tiba sakit seperti ini? Tanya Tasuka. Mungkin ini ada hubungannya dengan gadis itu. Jawab Ryuji. Gadis? Siapa? Tanya Sutoru. Ryuji kemudian menceritakan apa yang dia ketahui tentang kejadian semalam. Dasar bodoh. Apa perlu karena wanita jadi orang tolol seperti ini? Ucap Tasuka. Kamu jangan sampai tolol seperti dia. Sambung Tasuka. Azahra, Zahra jangan pergi. Zahra? Aoyama mengigau menyebut nama Azahra berkali-kali. Jadi nama gadis itu Azahra. Jadi gadis itu yang membuat Aoyama pindah keyakinan. Secantik apa sih dia? Tanya Tasuka. Dia memang cantik dan menawan, Ma. Dia memang gadis yang sangat memikat. Jawab Ryuji. Zahra, Zahra? Aoyama lagi-lagi mengigau menyebut nama Azahra. Meski dia kurang suka dengan Aoyama, tapi walau bagaimanapun pria tampan itu adalah keponakan kandungnya. Tasuka mengompres kening Aoyama agar suhu tubuh keponakannya itu sedikit turun. Di mana gadis itu sekarang? Sepertinya kehadiran gadis itu bisa menyembuhkan Aoyama. Tanya Tasuka. Aku tidak tahu. Semalam setelah bertengkar dengan Aoyama, gadis itu pergi entah kemana. Jawab Ryuji. Sebaiknya rawat saja dia seperti biasa. Nanti saat dia sadar, baru kita bisa bertanya sama dia. Ucap Sutoru. Sementara itu Deki dan Amar saat ini sudah berada dalam pesawat. Burung besi itu sudah membawa mereka mengudara di ketinggian 35.000 kaki. Apa yang ingin kita lakukan pada Aoyama, Mas? Tanya Amar. Dia harus diberi pelajaran. Dasar banci! Umpat Deki. Andai rekaman beberapa tahun yang lalu masih ada, itu bisa menjadi bukti kalau kejadian itu bukan sepenuhnya salah Om Steve. Mendengar ucapan Amar, Deki seperti mendapat pencerahan. Setelah mereka tiba di Singapura, Deki tidak ingin membuang banyak waktu lagi. Pria itu segera merubah mode ponselnya yang sebelumnya menggunakan mode pesawat. Pring, pring. Ya Ban? Sapa Reki di seberang telepon. Siapa yang meretas rumah Aoyama saat kejadian 25 tahun yang lalu? Tanya Deki. Reki terdiam dan tampak berpikir. Dia juga sudah lupa memberikan perintah pada siapa saat itu. Opa lupa. Coba kamu hubungi Opa Zakir atau Om Rizky. Rasanya antara dua orang itu yang mengurus penghapusan jejak kejadian itu. Jawab Reki. Baiklah. Abang tutup dulu teleponnya. Ucap Deki. Tunggu. Abang mau apa menanyakan rekaman itu? Tanya Reki. Tidak. Abang cuma penasaran aja. Bagaimana kejadian waktu itu? Jawab Deki. Ya sudah, kalau begitu abang tutup dulu ya Opa. Ucap Deki. Ya. Jawab Reki. Deki kemudian langsung menghubungi Rizky. Namun Rizky mengatakan kalau bukan dia yang meretas rumah Aoyama. Deki kemudian menghubungi Zakir, barulah dia mendapatkan yang dia mau.
Zakir masih menyimpan kopian asli jejak CCTV 25 tahun yang lalu. Sesampai di hotel nanti buka file yang dikirim Opa Zakir. Kemudian kirim di ponselku. Ucap Deki. Ya mas? Jawab Amar. Tidak ingin membuang waktu, Amar dan Deki segera mencari hotel. Setelah mendapatkan kamar, mereka berbagi tugas. Deki meretas jejak terakhir ponsel Azahra, sementara Amar mengedit file CCTV menjadi beberapa bagian. Bab ke-267, JDMPS 3, menghilang. Mas, aku sudah mengedit beberapa bagian penting dari video itu.